Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari SIP C, Praktikum Biokimia 1, dengan saya Muhammad Dimas Pratama dengan ujung NIM 038. Saya Pia Aprilita dengan ujung NIM 26. Saya Helma Gita dengan ujung NIM 18. Dan saya Sari Utami dengan ujung NIM 56. Baiklah, di sini kami akan menunjukkan video praktikum yang berjudul Adapun tujuan praktikum kita pada kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus amino dan gugus karboksil. Perbedaan struktur dan gugus R menyebabkan setiap asam amino memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama ada uji Miller, di mana sampel yang kami gunakan yaitu ada triptofan, tirosin, dan arginin. Adapun langkah kerjanya yaitu sebanyak 3 ml larutan asam amino 1% ditambahkan 5 tetes reagen milon, kemudian dipanaskan dan diamati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasil pengamatannya, di mana triptofan menghasilkan warna kuning keruh dan endapan, tirosin berwarna merah bata, sedangkan arginin tidak mengalami perubahan warna. Warna merah bata pada tirosin ini menunjukkan hasil positif karena adanya gugus phenol. Selanjutnya uji Hopkins School, di mana sampel yang bisa dilihat di layar. Untuk prosedurnya itu 2 ml sampel ditambahkan dengan 5 tetes reagen Hopkins School, lalu asam sulfat pekat ditambahkan secara perlahan melalui cuci tabung. Untuk pembahasannya, triptofan itu menghasilkan cincin coklat, tirosin tidak muncul cincin, sedangkan lisin tidak muncul cincin. Cincin coklat pada triptofan itu menunjukkan hasilnya positif karena adanya cincin indol. Selanjutnya uji ninhidrin, untuk sampelnya bisa dilihat di layar dan prosedurnya itu 3 ml sampel 1% ditambahkan dengan 5 tetes ninhidrin 0,1% kemudian dipanaskan hingga mendidih. Untuk pembahasan uji ninhidrin, sebagian besar sampel menghasilkan warna ungu dengan intensitas yang berbeda, sedangkan formalin ungu berwarna kuning. Panas menunjukkan reaksi ninhidrin dengan gugus amino atau alfa amino, sementara warna kuning formalin berkaitan dengan struktur aminonya atau tidak menggugus alfa amino. Uji selanjutnya yaitu uji kelarutan dengan sampel yang digunakan itu sesuai dengan di slide, dan prosedur yang dilakukan yaitu sebanyak 0,5 ml sampel dimasukkan ke dalam 4 ml H2O, HCl, NaOH, dan kloroform, lalu tabung dikocok, didiamkan, kemudian Nah, berdasarkan tabel pengamatan, sampel yang tercatat larut dalam air adalah metionin hingga asparikin. Dalam NaOH seluruh sampel larut, sedangkan dalam kloroform tidak larut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sifat gugus R dan interaksi. Uji selanjutnya yaitu uji santoprotein, di mana pada uji ini sampel yang digunakan yaitu triptofan, tirosin, dan arginin. Dan untuk prosedurnya yaitu sebanyak 0,5 ml sampel ditambahkan fenol dan beberapa tetes HNO3 pekat. Nah, setelah itu didinginkan lalu ditambahkan NaOH hingga basah. Pembahasan bahwa pada uji ini dihasilkan bahwa triptofan itu menghasilkan warna kuning ke oranye, sedangkan tirosin dan arginin itu menghasilkan warna hijau. Hasil ini merupakan hasil pengamatan nyata kelompok dan menunjukkan adanya perbedaan warna antar sampel setelah diberi preaksi. Selanjutnya ada uji sistin, di mana sampelnya itu sistin dan prosedurnya itu sedikit sistin dilakukan dalam 5 ml NaOH atau natrium hidroksida 1N. Kemudian ditambahkan kristal timbal asetat dan dipanaskan hingga mendidih. Pembahasannya pada sistin itu terbentuk endapan hitam timbal. Endapan tersebut menunjukkan terbentuknya senyawa timbal sulfida dari sulfur pada sistin dalam suasana basah. Selanjutnya untuk uji sistein, di mana sampelnya itu adalah sistein. Untuk prosedurnya, sistein hidroklorida dilarutkan dalam 5 ml air, lalu ditambahkan natrium nitrofusida dan amonium hidroksida. Selanjutnya untuk uji sistein, di mana sampelnya itu adalah sistein. Untuk prosedurnya, sistein hidroklorida dilarutkan dalam 5 ml air, lalu ditambahkan natrium nitrofusida dan amonium hidroksida. Untuk pembahasan pada uji sistein, larutan menghasilkan warna merah bata. Perubahan warna tersebut menunjukkan reaksi positif antara gugus SH atau sulfihidril dengan sistein dengan natrium nitrofusida dalam suasana amoniaka. Kesimpulannya, pada uji milon, tirosin memberi hasil positif dengan terbentuknya warna merah bata. Pada uji Hopkins School,
triptofan terdeteksi positif dengan munculnya cincin warna. Pada uji nihidrin, sebagian besar asam amino memberi warna ungu, kecuali prolin negatif warna kuning. Pada uji kelarutan, asam amino polar larut dalam polar, sedangkan non-polar tidak larut. Pada uji santul protein, asam amino aromatik seperti tyrosin dan triptofan menghasilkan warna kuning kejinggaan. Pada uji sistein, kehadiran gugus sulfitril ditunjukkan dengan terbentuknya endapan hitam TBS. Kemudian pada uji sistein, kehadiran gugus sulfitril ditambah ion glucosida menghasilkan larutan dari warna salmon menjadi merah. Sekian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.